Rahasia Allah itu maksudnya Rasul Allah. Wa'lamu ana fikum Rasulullah. Itu firman Allah tuh. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah olehmu bahwa di dalam dirimu itu ada Rasul Allah. Rasul Allah itu disingkat menjadi rasa dia Bapak Ibu. Rasa ini Rasul Allah kepanjangannya. Yang Rasul Allah itu pada diri Bapak Ibu. Lihat. Ustadz kupas nih habiskan ya. Yang dikatakan rasa pada diri Bapak Ibu itu disebut namanya dengan nyawa. Wah. Nyawa itu artinya nyata wujud Allah. Ini bukan ilmu otak-atik, bukan ilmu cocok logi ini ya. Itu yang disebut nyawa. Nyawa itu nyata wujud Allah. Mana yang nyawa? Yang nyawa itu disebut namanya napas. Yang turun naik nih keluar masuk tuh. Siapa napas? Yang napas itulah yang ruh tuh. Siapa ruh? Ruh itu yang Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad? Nur Muhammad itulah nyatanya wujud diri Allah. Lihat. Kamu mudah Bapak Ibu tuh. Bantan kaji Bapak Ibu ya. Begitu basuhan semua makan pisang Bapak Ibu. Ada main pisang, lagi pisang, sama pisang. Ustaz, itu nak pisang tuh Ibu, Bapak. Iko kulit pisang namanya. Bukanya tuh, Kak. Main pisang, Ustaz. Itu nak pisang tuh Bapak Ibu, itu isi pisang tuh. Coba makan. Makanya kan. Dua-duanya. Main pisang. Dah Ustaz. Tinggal rasul, itu rasul. Itu pisang. Enggak. Itu bukan pisang tuh, rasul pisang tuh. Aminnya mayat. Habis. Amanya rasul pisang. Enggak ada Ustaz. Yang enggak ada itu yang pisang tuh. Yang enggak ada tuh yang pisang tuh. Maka segala yang ada, segala yang wujud, itulah kenyataan yang tidak ada. Yang tidak ada itulah wujud yang sebenar ada. Wujud yang sebenar ada itulah Allah Ta'ala. Bapak Ibu, Ibu-Ibu. Ibu-Ibu, lihat tahu bawang. Lihat tahu kan? Pun tak tahu memang. Buat sambal lama. Bawang, lihat. Ketika Bapak Ibu-Ibu mengupas kulit bawang, Ustaz tanya, ketika dikupas kulitnya, mana yang bawangnya Ibu-Ibu? Isi itu alul itu masih kulit bawang, buka lagi masih kulit juga lagi, buka lagi masih kulit juga lagi, buka lagi masih kulit lagi, buka lagi tinggal rasa. Biarkan lama, kena angin rasa itu hilang dia. Yang mana yang bawang? Enggak ada bawang tadi itu. Bawang itu hanya sebutan saja untuk mengenali hakikat yang sebenarnya. Maka segala yang wujud, segala yang ada, hakikatnya tidak ada. Yang tidak ada itulah wujud yang sebenar ada. Wujud yang sebenar ada itulah Allah Ta'ala. Qiyamu binafsihi. Itu yang mesti dipahami. Ini yang Muhammad. Kalau udah paham, itulah syarat yang pertama udah tembus. Lah jambarari kok. Dilanjut Bu, pulang aleh. Lanjut. Kalau lanjut jangan tergantung Bapak Ibu, segas-segas teh. Udah kenal Allah kan? Dah, itu syarat pertama. Syarat yang kedua. Syarat yang kedua tuh ikhlas. Ikhlas Bapak Ibu. Baru situ lo bilang tadi tuh, Pak Bud nih. Ya, kalau kamu sudah kenal aku bahwa aku yang Allah tuh, tidak ada siapa-siapa, Pak Bud nih, beribadahlah kepada aku. Tapi beribadah, sholat, berpuasa, berzakat itu, kamu ikhlas melakukannya. Ikhlas. Ikhlas itu tahu enggak Bapak Ibu yang dikatakan ikhlas? Lihat. Yang dikatakan sebenar-benar ikhlas itu tidak nampak lagi diri kita ini yang merasa beramal Bapak Ibu. Kalau masih Bapak Ibu merasa diri Bapak Ibu yang beramal, belum ikhlas tuh. Masih nampak juga kita yang merasa diri kita ini yang beribadah. Disitulah kita masih merampok hak Allah di situ. Ikhlas itu tak nampak diri kita lagi. Udah hapus diri kita, udah fana diri kita. Fana hapus itu diri Bapak Ibu udah diserahkan kepada Allah. Ya Allah, aku ini tidak wujud ya Allah, yang wujud itu hanya Engkau ya Allah.
Aku tidak melihat dan mendengar ya Allah, yang melihat itu hanya Engkau ya Allah. Ya. Yang berkata itu Engkau ya Allah, yang mengetahui itu Engkau ya Allah, yang kuasa berkehendak dan hidup itu Engkau ya Allah. Aku la haula wala quwata illa. Itu yang ikhlas. Maka beramallah sebanyak-banyaknya, sepue-puenya, tapi jangan sampai terlihat akan adanya wujud diri. Itu yang ikhlas tuh. Kenapa? Sebesar zarah kebaikan yang Bapak Ibu lakukan, yang keluar sebesar zarah kebaikan dari diri, itu bukanlah atas kehendak kita. Itu semata-mata adalah karunia dan rahmatnya Allah kepada diri kita. Itu yang Allah maksud. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Aku yang menciptakan dirimu dan aku pula yang menciptakan apa yang kamu perbuat. Kita melangkah itu Allah yang menciptakan, kita ini melangkah. Kita bergerak itu Allah yang menciptakan. Kehendak hati. Ada muncul kehendak. Kehendak yang muncul di dalam hati Bapak Ibu itu kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Tidak ada seorang pun yang bisa berkehendak dalam hatinya untuk wirid, untuk keluar dari sini. Itu adalah kehendak aku di situ yang berlaku, kata Allah. Ini yang mesti pahami. Itu yang ikhlas. Jadi tak nampak diri lagi, tak terlihat wujud diri yang beramal. Hanya Allah di situ yang nampak wujud beramal di situ. Makanya wa ni'buduni hadza siratal mustaqim. Akulah yang memuji, menyembah akan diriku sendiri, tidak ada siapa-siapa. Aku cuma di situ yang ada, Tuhan. Itu ikhlas. Kalau sudah ikhlas, syarat yang ketiga, amal soleh tadi, ya, hendaklah sesuai dengan syariat. Sesuai dengan hukum syariat. Salat yang kita lakukan sesuai dengan hukum syariat, sesuai dengan contoh yang dicontohkan Nabi. Man amila amalan laisa min amrina fahuwa raddun. Siapa yang solat lalu solatnya tidak sesuai dengan yang aku contohkan, maka solatnya mardud, tidak diterima. Jadi solat itu jangan dicapuang Bapak Ibu. Sepatuang capek-capek itu tidak boleh. Jadi sesuaikan dengan ini. Inilah. Dan yang terakhir, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahadah. Jangan kamu sekali-kali mempersekutukan aku dengan sesuatu. Mempersekutukan itu maksudnya, ya, jangan sampai kita merampas dan merampok hak Allah, itu aja. Jangan kita merasa diri kita yang sholat, yang beribadah, yang beramal. Kalau kita masih merasa diri kita yang sholat, yang beramal, yang beribadah, itu merampas hak Allah, merampok hak Allah. Itu yang disebut namanya syirik. Wujuduka zanbun. Ini kata Nabi. Wujuduka zanbun. Adanya wujud dirimu itulah yang dosa. Itu yang syirik. Makanya syirik itu Bapak Ibu, kata Nabi. Syirik itu kata Nabi, seperti semut hitam yang berjalan di batu yang hitam pada kegelapan malam. Bisa nak Bapak Ibu menengok semut hitam berjalan pada batu yang hitam dalam kegelapan malam? Bisa. Tidak bisa kan? Saking halusnya syirik itu, tanpa kita sadari, syirik itu bisa masuk ke dalam ibadah sholat. Dia bisa masuk ke dalam ibadah puasa, berzakat, berhaji, berkorban, berimpak, berwirid, bersedekah. Dia bisa masuk ke dalam pikiran kita, dia bisa masuk ke dalam hati kita, dia bisa masuk ke dalam para ulama dan sebagainya. Itulah dia. Itu yang aku tadi itu yang mesti dibunuh pada diri kita itu. Ini yang diajarkan Nabi, mutu qabla anta mutu. Kalau kita terhindar dari syirik, bunuh diri kita masing-masing. Itulah. Ya, jangan jadi orang joleh. Kalau masih orang aja baru alun mati diri itu. Bunuh diri itu Bagaimana cara membunuh diri? Apa alat pembunuhnya? Parulah diang. Innalillah wa kapidong mah. Membunuh diri itu, ya, alatnya itu tauhid. Itu alatnya. Tauhid itu mengesahkan Allah. Jadi bunuhlah keakuan diri kita ini.
dengan cara memandang Allah pada sekalian alam, memandang Allah pada segala yang wujud, memandang Allah pada sekalian diri ini. Betul-betul diri kita nggak ada, betul-betul diri kita hapus, diri yang hapus, diri yang tidak ada maksudnya. Sadari sesadar-sadarnya bahwa diri kita ini nggak ada, yang ada itu hanya Allah. Itu dapus diri dari Tuhan. Buktinya bahwa diri kita ini sudah kita sadari sesadarnya diri Allah. Nampak sabarnya, nampak ikhlasnya, nampak tawakalnya, nampak qanaahnya, nampak waroknya, nampak pemaafnya, nampak penyayangnya, nampak paibunya. Diri yang mulai hilang ustaz lah ustaz, tapi penggarang juga baru, pambungi juga baru, alun terlihat. Katanya, kataku belum untuk Tuhan. Jadi ilmu ini bukan bermain-main di gelut, bibir, lidah, bukan bermain retorika dan bahasa. Mesti nampak dan bentuk amaliyahnya Bapak Ibu. Kalau kita sudah mengenal Allah, buktikan bahwa kita sudah mengenal Allah. Ya, sabar, ikhlas, tawakal. Jangan sak sangka dan suuzon. Siapa yang masih sak sangka dan suuzon, menyalah-nyalakan sebab peristiwa dan kejadian, sudah sama dia menuding-nuding aku. Padahal masa peristiwa kejadian itu aku yang buat. Masa itu aku, kalau anak ad-dahar, akulah masa itu, kata Tuhan. Jadi kalau kita mengurutu-ngurutu dengan masa, peristiwa dan kejadian, sudah sama kita mengomel dengan Allah. Karena Allah itulah yang menciptakan semua peristiwa itu. Jadi ilmunya apa? Sabar, ikhlas, dan tawakal. Ini mungkin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita pemahaman tentang ilmu ma'rifat, ilmu tauhid. Itu saja, mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah berkahi kita dalam hidup ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyati ajman wa likafatil anbiya wal mursalin wa khususan ala ruhi wa arwahi abaina wa ummahatina wa sahabatina wa ahlina wa jama'atina fi hadzal qarya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana jam'al marhumah wa tafarruqana min ba'di tafarruqan maksumah. Wahai Allah, jadikanlah ya Allah pertemuan kami pada malam yang penuh dengan rahmat dan kebaikan ini ya Allah. Suatu pertemuan mendapatkan balayan cinta dan kasih sayang-Mu ya Allah. Dan jadikan pula ya Allah di akhir pertemuan kami pada malam hari ini ya Allah, dengan warga dan jemaah Sungai Raja ya Allah, di akhir pertemuan mendapatkan ridho dan ampunan-Mu ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atmim lana nurana wa'fil lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Allah, sempurnakan cahaya iman ke dalam hati kami ya Allah. Sempurnakan cahaya Islam ke dalam hati kami ya Allah. Sempurnakan cahaya tauhid dan ma'rifat dalam hati kami ya Allah, sehingga kami mampu untuk selalu istiqomah berjalan dan meniti di atas jalan hidayah dan petunjuk-Mu ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Allah, jikalau Engkau ya Allah telah menanamkan ke dalam hati dan jiwa kami ya Allah hidayah dan petunjuk itu ya Allah, maka jangan sekali-kali ya Allah Engkau angkat dan Engkau cabut hidayah itu dari hati dan jiwa kami ya Allah. Engkau antar Rahman dan Rahim ya Allah. Engkau maha cinta dan maha kasih sayang ya Allah. Cinta dan kasih sayang-Mu ya Allah melebihi cinta dan kasih sayangnya kami terhadap diri kami ini ya Allah. Jikalau ayah bunda kami sayang kepada kami ya Allah, maka cinta dan kasih sayang-Mu ya Allah kepada kami ya Allah melebihi cinta dan kasih sayangnya ayah bunda kami terhadap kami ini ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, hidupkan dan tumbuh suburkan hidayah dan petunjuk untuk hati dan jiwa kami ya Allah, sehingga hati dan jiwa ini senantiasa bermuraqabah, bermusyahadah dan bermuka sapa ya Allah, hati yang rindu dan bermanja-manja dengan diri-Mu ya Allah, sehingga kami ya Allah mampu merasakan akan kehadiran dan kedekatan diri-Mu ya Allah yang telah nyata dan wujud pada rasa diri ini ya Allah ya arhamar rahimin.
Allahumma fir lana dzunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Allah, ampuni dosa kami dan dosa ayah bunda kami ya Allah, dosa orang-orang yang kami cintai dan kami kasihi ya Allah. Jikalau ayah bunda kami dan orang-orang kami cintai dan kami kasih ya Allah telah berpulang dan kembali kepadamu ya Allah, terima seluruh amal ibadah dan ketaatan amal soleh mereka ya Allah. Tempatkan mereka sebaik-baiknya ya Allah di dalam kandungan rahmat dan rahim-Mu ya Allah ya arhamar rahimin. Jikalau ayah bunda kami dan orang-orang kami cinta dan kami kasih ya Allah masih hidup bersama kami ya Allah, bimbing dan tuntun ruhani mereka ya Allah, sehingga lisan mereka lisan yang senantiasa berzikir dan ingat akan diri-Mu ya Allah. Hati mereka hati yang pandai bersyukur dan bermahabbah serta bercinta-cinta dengan diri-Mu ya Allah. Jiwa yang senantiasa bermusyahadah ya Allah, yang mampu menatap akan keagungan diri-Mu ya Allah, yang nyata pada Muhammad dan Muhammad itu nyatanya pada diri insan. Diri insan itu tiada lain adalah diri Engkau juga ya Allah. Mudah-mudahan di akhir kesudahan hidup mereka selalu dalam kalimat la ilaha illallah, diri yang telah berkelimah, diri yang telah mampu memandangkan keesanan kewujudan diri-Mu ya Allah, yang nyata pada diri ini zahir dan batin ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma irhamna fi hayatina, irhamna usratina, irhamna auladina, irhamna auladatina, irhamna jasadina, irhamna qalbina, irhamna ruhana, irhamna sahabatina, irhamna jama'atina birahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Allah, rahmati hidup kami ya Allah, rahmati hidup keluarga kami ya Allah, rahmati hidup anak-anak dan keturunan kami ya Allah, rahmati jasad kami ya Allah, rahmati ruhani kami ya Allah, rahmati nurani kami ya Allah, rahmati sahabat-sahabat kami ya Allah, rahmati jamaah kami ya Allah, terkhusus jamaah di Sungai Raja ini ya Allah ya arhamar rahimin, sehingga kami selalu istiqomah untuk tetap berada di dalam keesaan diri-Mu ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna at-taqwil wa ja'alna minar rasyidin. Wahai Allah, berikanlah kami kepahaman ya Allah, dalam memahami ilmu syariat fikih ya Allah, dalam memahami ilmu tarekat tasawuf ya Allah, dalam memahami ilmu hakikat tauhid ya Allah, dan dalam memahami ilmu ma'rifat hikmah ya Allah, dan berikan pula kepada kami ilmu takwil ya Allah, ilmu kasab ya Allah, sehingga kami mampu memahami akan rahasia diri ini ya Allah, rahasia hidup dan mati ini ya Allah, serta jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk-Mu ya Allah, petunjuk kepada kebenaran ya Allah, petunjuk kepada yang hak ya Allah, sehingga kami tahu cara memulangkan diri kepada diri-Mu ya Allah. Diri ini ya Allah adalah diri yang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin. Jikalau ada saudara-saudara kami dan sahabat-sahabat kami ya Allah yang dalam keadaan sakit ya Allah, maka berikanlah mereka kesembuhan dan kesehatan ya Allah. Tanamkan kekuatan iman dan kesabaran serta keikhlasan kepada mereka ya Allah, sehingga mereka tetap bergembira, berbahagia ya Allah menyambut datangnya bulan suci Ramadan ya Allah ya arhamar rahimin. Berikan pula kepada kami ya Allah keistiqomahan untuk menunaikan ibadah Ramadan ini dengan baik ya Allah, dengan khusyuk dan nikmat ya Allah ya arhamar rahimin. Oleh karena itu ya Allah ya arhamar rahimin, ampunilah dosa kami zahir dan batin ya Allah, yang lalu maupun yang sekarang dan akan datang ya Allah, karena Engkau ya Allah mampu ya Allah meredam kemurkaan-Mu ya Allah dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Allah, jadikan kehidupan kami di alam dunia ini ya Allah kehidupan yang senantiasa bermakrifat kepada-Mu ya Allah. Jadikan pula kehidupan kami di akhirat kelak ya Allah kehidupan yang mampu berkumpul dengan anak-anak dan keturunan kami ya Allah, dengan jemaah kami ya Allah, dengan warga dan masyarakat kami ya Allah, karena Engkau telah menjanjikan akan hal itu kepada kami ya Allah. Wallazina amanu wattaba'tuhum dzurriyyatan bil imani alhaqna bihim dzurriyyatahum. Apabila ayah kami beriman, ibu kami beriman, suami istri beriman, anak-anak dan keturunan kami beriman, sahabat dan jemaah kami beriman, Engkaulah ya Allah yang akan mempertemukan mereka dalam satu keluarga yang utuh dalam jannah dan surga-Mu ya Allah ya arhamar rahimin. Oleh karena itu ya Allah,
Tanamkan selalu istiqomah itu dalam diri kami ya Allah, sampai habisnya usia umur ini ya Allah ya Arhamar Rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikian Bapak Ibu doa yang kita baca dan kita aminkan bersama. Mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingan ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa Ustaz sampaikan Bapak Ibu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.